Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Di setiap zaman, manusia selalu haus akan keadilan. Kita ingin hidup yang layak, harga yang terjangkau, dan pemimpin yang berpihak pada rakyat kecil. Itu naluri dasar manusia, fitrah yang suci. Namun ada perbedaan besar antara keadilan yang lahir dari kerja keras dan keadilan yang dipaksakan oleh sistem. Yang pertama membangun manusia, yang kedua justru mematikan daya juangnya. Beberapa waktu lalu, rakyat New York, Amerika, memilih wali kota baru, Zohran Mamdani. Namanya harum di kalangan aktivis dan media. Dia tampil sebagai sosok penyelamat rakyat miskin. Berjanji membekukan sewa, memberikan transportasi gratis, dan menurunkan harga kebutuhan pokok. Sekilas semua itu terdengar indah. Siapa yang tidak mau hidup lebih mudah? Namun di balik janji yang memukau itu, ada satu pertanyaan sederhana. Siapa yang akan membayar semua itu? Begitu rakyat sadar, jawabannya adalah mereka sendiri, satu persatu mulai berkemas meninggalkan kota. Terutama para pensiunan yang hidup dari tabungan. Harga roti naik, pajak properti melonjak, dan usaha kecil tercekik biaya. Dalam waktu singkat, kota yang katanya pro rakyat justru kehilangan rakyat yang mampu bertahan. Mamdani ingin meniru model Skandinavia. Katanya, kita bisa jadi negara kesejahteraan. Tapi ia lupa, Swedia dan Norwegia membangun sistem itu dengan disiplin, produktivitas tinggi, dan moral publik yang kuat. Sedangkan New York adalah kota konsumtif, penuh spekulasi dan hutang. Mamdani lupa bahwa tidak ada makan siang gratis. Subsidi besar tanpa produktivitas hanya memindahkan beban dari satu kantong rakyat ke kantong rakyat yang lain. Dan ketika yang kaya pergi, yang tinggal hanyalah rakyat menengah yang diperas dengan dalih solidaritas. Inilah realitas dari sosialisme. Janji kesejahteraan di depan, tapi yang datang justru pajak, inflasi, dan ketergantungan. Saudara-saudaraku, sejarah sudah berkali-kali mengajarkan bahwa setiap ideologi yang menjanjikan surga dunia selalu berakhir dengan kontrol dan kekacauan. Ketika negara mulai mengatur harga roti, menentukan siapa yang layak menumpang bus gratis, dan memutuskan siapa yang terlalu kaya, maka perlahan tapi pasti kebebasan rakyat hilang, diganti dengan kupon dan perintah. Mamdani mungkin berniat baik, tapi niat baik tanpa kebijaksanaan adalah bahaya. Karena sosialisme yang ia bangun bukan berdiri di atas kerja keras, melainkan di atas rasa iri dan mental menuntut. Dan begitu rakyat terbiasa diberi, maka lupa cara berdiri dan memberi. Mereka lupa bahwa keadilan sejati bukan berarti semua orang sama, tapi setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk berjuang. Kita harus belajar dari sana. Banyak politisi di negeri ini juga mulai menjual mimpi serupa. Janji makan murah, listrik gratis, dan segala macam subsidi rakyat. Tapi di balik itu semua ada bahaya besar. Membentuk bangsa yang manja dan kehilangan martabat. Kita tidak butuh sosialisme baru. Kita butuh etika lama, kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan semangat gotong royong sejati. Bukan gotong royong di atas pajak yang menindas, tetapi gotong royong yang lahir dari hati yang tulus. Negeri ini tidak akan maju jika rakyatnya hanya menunggu negara memberi. Kita akan maju jika setiap warga merasa saya bagian dari solusi. Inilah inti dari kemandirian bangsa. Dan itulah musuh terbesar dari sosialisme modern. Rasa tanggung jawab pribadi. Saudara-saudaraku, bangsa yang besar tidak dibangun oleh pemerintah yang paling dermawan, tetapi oleh rakyat yang paling berani berdiri di atas kakinya sendiri. Keadilan tanpa kebebasan adalah penjara. Kebebasan tanpa tanggung jawab
adalah kekacauan. Dan sistem yang mengorbankan kerja keras demi kesetaraan semu hanya akan melahirkan generasi yang kehilangan harga diri. Maka ketika dunia barat kembali bermain dengan api sosialisme, kita bangsa Indonesia harus belajar dari kesalahannya. Jangan biarkan ide manis yang beracun itu merasuki kita dengan slogan pro rakyat. Karena rakyat sejati tidak meminta dikasihani. Mereka hanya butuh ruang untuk bekerja, jujur dan berjuang. Saudara-saudaraku, Mamdani mungkin baru memulai eksperimennya, tapi sejarah sudah menulis hasil akhirnya. Kota-kota seperti itu akan kehilangan jiwanya satu persatu. Kita tidak menolak keadilan. Kita menolak pencurian atas nama keadilan. Kita tidak menolak pemimpin baru. Kita menolak ide lama yang menyamar jadi kebijakan modern. Maka mari kita jaga negeri ini agar tetap waras, agar tetap berpijak pada akal sehat dan nilai-nilai luhur bangsa. Karena ketika dunia tenggelam dalam ilusi sosialisme, kitalah yang harus berdiri sebagai suara terakhir dari nurani dan logika. Untuk bangsa yang tidak ingin diperintah oleh janji kosong, tetap ingin hidup bermartabat dengan kepala tegak, itulah Suara Patriot. Mari kita tolak komunisme karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.